Polda Metro Jaya memeriksa Sekjen HRS Center Haikal Hasan sebagai saksi terkait videonya yang mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Sebelumnya Haikal Hasan batal diperiksa karena reaktif COVID-19. Usai batal diperiksa Rabu pekan lalu, Sekretaris Jenderal Habib Rizik Center Haikal Hasan hari ini mendatangi Mapolda Metro Jaya untuk diperiksa. Haikal diperiksa sebagai saksi terkait videonya yang mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Rabu lalu, usai menjalani rapid test antibodi sebagai prosedur pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Haikal Hasan dinyatakan reaktif COVID-19. Pemeriksaan pun batal dilakukan. Haikal langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk tes PCR. Namun hasil tes PCR Haikal dinyatakan negatif COVID-19. Haikal Hasan dilaporkan atas tuduhan ujaran kebencian, penistaan agama, dan menyebarkan berita bohong oleh Sekretaris Jenderal Forum Pejuang Islam Husin Shihab. Laporan terkait ceramah Haikal yang mengaku bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Namanya Umar Abdul. Anak saya yang kedua, lagi saya gendong, Allah panggil lagi. Namanya Salma Hanifah. Saya nangis sejadi-jadinya. Demi Allah di kubur ini, demi Allah di waktu hujan ini, tiba-tiba, enggak lama, Rasulullah datang dan beliau memegang tangan Umar anak saya, demi Allah memegang tangan Salma anak saya. Seraya Rasulullah berucap kepada saya, jangan takut kata Rasulullah, jangan khawatir ya Rasulullah, kata Rasulullah, Salma dan Umar bersama saya. Demi Allah saya mendengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya sambil megang tangan Umar. Namun Haikal mengaku pernyataan ini dilontarkan semata-mata untuk menghibur keluarga anggota FPI yang meninggal dunia. Dari Jakarta, Nadia Valerie, Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, Komnas HAM mengumumkan hasil temuan terkait penembakan Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek. Di sisi lain, penyelidikan oleh pihak kepolisian juga terus berlangsung. Komnas HAM mengumumkan hasil temuan mereka terkait penembakan Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek. Dalam penyelidikannya, Komnas HAM menyatakan mereka mengumpulkan barang bukti dan meminta keterangan dari pihak FPI, anggota kepolisian, dokter forensik, hingga masyarakat di lokasi kejadian. Komnas HAM menemukan barang bukti berupa 7 proyektil peluru, bagian mobil yang rusak, 4 selongsong peluru, rekaman CCTV, dan rekaman percakapan. Meski demikian, Komnas HAM belum menyimpulkan apapun terkait tewasnya 6 Laskar FPI di tol Jakarta Cikampek pada awal Desember lalu. Ini di awal, ini banyak proses di sini yang belum tentu nyambung yang memang kita ambil sebelum ada berbagai informasi yang muncul di publik. Nah, ini aspek kehati-hatian. Bisa jadi semua barang ini tidak setelah nanti kita uji belum tentu juga nyambung dengan peristiwanya, tapi dipastikan ada sekian barang yang juga nyambung dengan peristiwanya. Nah, ini yang membutuhkan informasi lebih lanjut. Nah, penting untuk kami utarakan di sini karena apa? Kami belum pernah ngambil kesimpulan apapun. Jadi kalau Anda yang berita macam-macam yang sudah ngambil kesimpulan dan sebagainya, kami pastikan itu hoax. Di sisi lain, proses penyelidikan oleh kepolisian juga terus berlangsung. Ya tentunya kan polisi juga memeriksa beberapa saksi ya. Sudah dilakukan oleh Dirtipidum Bareskrim. Nanti juga artinya bahwa kita juga terbuka dengan Komnas HAM, kita juga welcome yang dibutuhkan apa kita berikan. Dan penyidik misalnya diminta keterangan pun oleh Komnas HAM kita juga hadir. Dan kita juga tetap melakukan pemeriksaan nanti sehingga nanti kita bisa mengetahui artinya bahwa peristiwa pidananya seperti apa. Dan kalau misalnya memang ada saksi yang melihat dan mendengar belum diperiksa oleh Baris Krim Polri, bisa nanti akan kita ada namanya hotline, nanti bisa kita panggil, kita undang. Dalam kasus ini, Komnas HAM telah memeriksa lebih dari 30 saksi dari pihak kepolisian. Selain polisi yang terlibat bentrok di lokasi, Dirtipidum Bareskrim Polri juga telah diperiksa. Tim Liputan iNews melaporkan. Pimpinan FPI Rizik Shihab kembali diperiksa di Polda Metro Jaya. Rizik diperiksa sebagai tersangka dalam kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.
Penyidik Bareskrim Polri memeriksa Rizik Syihab di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya lantaran tengah ditahan terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta. Rizik Syihab diperiksa sebagai tersangka dalam kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Rizik ditetapkan sebagai tersangka tunggal karena kegiatan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat tidak memiliki susunan kepanitiaan. Siapa Bang Edwin? Rizik. Oh, udah nanya Rizik. Makanya Rizik juga, Ya. berarti dia tidak kepanitiaan juga. Sama yang panitia-panitia lainnya juga tuh? Atau Dia baru tidak ada seorang? kepanitiaan di sana. Oh, baru Dia langsung. seorang. Tidak ada kepanitiaan. Menanggapi kasus ini, kuasa hukum Rizik Syihab menyatakan pihaknya akan menghadapi proses hukum. Bahkan Aziz Yanuar menyebut Rizik meminta setiap daerah melaporkannya ke pihak berwajib. Mendung, maka tanggapan beliau adalah silakan saja kalau perlu setiap daerah melaporkan terkait beliau tidak masalah gitu kan, lapor sebanyak-banyaknya, lapor sesukanya seperti itu. Dan akan dihadapi secara hukum juga, akan tetapi pesan dari beliau adalah beliau rela dan mau untuk memenuhi semua proses ini, akan tetapi beliau juga minta bahwa kasus dugaan pelanggaran HAM berat, dugaan pembantaian yang dilakukan terhadap 6 laskar FPI juga diproses secara hukum, secara adil. Pimpinan Front Pembela Islam dijerat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kerumunan saat pandemi COVID-19 terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Kerumunan terjadi saat pemakaman tokoh ulama Habib Hasan bin Muhammad bin Hud Assegaf. Ribuan pelayat hadir dalam pemakaman Habib Hasan bin Muhammad bin Hud Assegaf di Pasuruan, Jawa Timur pada hari Minggu. Ulama yang dikenal sebagai pemuka agama yang bersahaja disalatkan dan dimakamkan di lingkungan Masjid Agung Al-Anwar Pasuruan. Selain mengantarkan ke peristirahatan terakhir, massa juga rela berdesakan agar dapat masuk ke masjid untuk salat jenazah. Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yudo Wisnuandiko mengatakan tim gugus tugas Jawa Timur yang terdiri dari TNI, Polri, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur akan mendalami terkait kerumunan massa ini. Masuk di bagian dalam Satuan Penugasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang terdiri dari pemerintah daerah provinsi, kemudian dari Kodam 5 Brawijaya atau TNI, kemudian dari Polri dalam hal ini Polda Jawa Timur akan menurunkan tim ya untuk melakukan pendalaman. Karena yang beredar video tersebut adalah di hilir ya, yang sebagaimana kita bisa lihat, nanti kita lihat dari awal hulunya ya. Seperti itu dulu.